Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tentang bayi yang lahir dari ibu dengan sifilis. Bagian berikut ini merupakan salah satu rekomendasi screening sifilis kongenital menurut CDC, di mana screening pada sifilis kongenital dimulai dulu dengan pemeriksaan enzim imunoassay atau chemiluminescence immunoassay. Apabila hasilnya positif, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan RPR. Apabila hasil RPR positif, baru kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan TPPA. Alat pemeriksaan ini sulit diterapkan di kita karena membutuhkan sarana laboratorium yang lebih lengkap serta biaya yang mahal. Algoritma penanganan bayi dengan sifilis kongenital yang praktis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bayi yang lahir dari ibu sifilis dilakukan pemeriksaan fisik. Apabila dalam pemeriksaan fisik didapatkan positif mengarah ke sifilis, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium dan penunjang. Apabila dalam pemeriksaan fisik tidak didapatkan mengarah ke sifilis, maka harus dilihat dulu status uji serologik dari ibu serta apakah ibu sudah mendapat terapi penisilin yang adekuat atau tidak. Apabila kita diperhadapkan pada kondisi 1, di mana bayi didapatkan pemeriksaan fisik mengarah ke sifilis kongenital, dan pada pemeriksaan laboratorium didapatkan adanya kuman Treponema pallidum pada pemeriksaan mikroskop lapangan gelap, atau titer serologi bayi lebih atau sama dengan 4 kali titer ibu. Maka bayi harus kita lakukan pemeriksaan darah lengkap dan hitung jenis. Fungsi hati, ronsen, pemeriksaan cairan cerebrospinal serta dilakukan pemeriksaan mata dan telinga. Bayi juga harus kita berikan penisilin kristalin G50.000 unit per kilogram per dosis secara intravena setiap 12 jam selama 7 hari. Dan selanjutnya diberikan setiap 8 jam. Sehingga total pemberian antibiotik penisilin kristalin G adalah 10 hari. Atau bisa juga diberikan penisilin prokain G50.000 unit per kilogram per dosis secara intramuskular 1 kali sehari selama 10 hari. Jika terapi tidak diberikan lebih dari 1 hari, maka pemberian antibiotika penisilin harus diulang dari awal. Apabila kita diperhadapkan pada kondisi 2, di mana didapatkan pemeriksaan fisik bayi normal dan pada pemeriksaan titer serologi bayi kurang dari 4 kali titer ibu. Tapi ibu bayi yang menderita sifilis tidak mendapatkan terapi atau diterapi tidak adekuat. Dalam hal ini tidak mendapatkan antibiotika golongan penisilin, serta didapatkan titer serologi ibu meningkat 4 kali dari sebelumnya. Maka bayi harus kita lakukan pemeriksaan darah lengkap dan hitung jenis ronsen tulang panjang serta pemeriksaan cairan cerebrospinal. Bayi juga harus kita berikan penisilin kristalin G50.000 unit per kilogram per dosis secara intravena setiap 12 jam selama 7 hari. Dan selanjutnya diberikan setiap 8 jam. Sehingga total pemberian antibiotik penisilin kristalin G adalah 10 hari. Atau bisa juga diberikan penisilin prokain G50.000 unit per kilogram per dosis secara intramuskular 1 kali sehari selama 10 hari. Atau diberikan bensantin penisilin G50.000 unit per kilogram per dosis secara intramuskular dengan dosis tunggal. Apabila kita diperhadapkan pada kondisi 3, di mana didapatkan pemeriksaan fisik bayi normal dan pada pemeriksaan titer serologi bayi kurang dari 4 kali titer ibu. Tapi ibu bayi yang menderita sifilis tidak mendapatkan terapi atau diterapi tidak adekuat. Dalam hal ini tidak mendapatkan antibiotika golongan penisilin. Namun titer serologi ibu menurun dibandingkan titer sebelumnya, serta tidak terjadi reinfeksi kembali atau relaps. Maka bayi tidak perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Dan cukup diberikan antibiotika bensantin penisilin G 50.000 unit per kilogram per dosis secara intramuskular, dosis tunggal. Apabila kita diperhadapkan pada kondisi 4, di mana didapatkan pemeriksaan fisik bayi normal dan pada pemeriksaan titer serologi bayi kurang dari 4 kali titer ibu. Ibu bayi yang menderita sifilis juga telah mendapatkan terapi antibiotika golongan penisilin yang adekuat, serta titer serologi ibu menurun dibandingkan titer sebelumnya atau tetap stabil titernya. Maka bayi tidak perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang dan tidak perlu diberikan antibiotika. Pada bayi dengan kondisi ini dilakukan pemeriksaan serologi atau VDRL lagi 3 bulan kemudian. Apabila dalam perkembangannya sebelum atau setelah 3 bulan, serologi atau flu-nya kembali reaktif atau tidak jelas hasilnya maka dapat diberikan bensantin penisilin G dosis tunggal. Apabila di lapangan tidak tersedia antibiotika golongan penisilin, maka alternatif antibiotika yang telah digunakan di beberapa unit di luar negeri adalah amoksisilin dan ampicillin intravena.
Cefazolin intravena. Ceftriaxone intravena dengan catatan bahwa ceftriaxone hanya boleh diberikan pada bayi berusia lebih atau sama dengan 28 hari. Semua antibiotika ini dapat digunakan sebagai alternatif bila di tempat teman-teman tidak tersedia antibiotika golongan penisilin. Walaupun demikian, harus kita diingat bahwa efektivitas antibiotika di luar golongan penisilin pada kasus sifilis kongenital tidak se-efektif bila diberikan antibiotik golongan penisilin. Komplikasi sifilis kongenital dapat berupa neurosifilis yang ditemukan pada 60% bayi. Biasanya ditandai dengan uji VDRL cairan cerebrospinal yang positif, pleusitosis dan peningkatan protein dari cairan cerebrospinal. Sabersin yaitu bagian tengah tibia yang melengkung ke depan. Saddle nose yang terjadi akibat rinitis persisten yang menghancurkan tulang sekitarnya. Hutchinson teeth dan bisa terjadi ketulian. Neurosifilis ditandai dengan uji VDRL cairan cerebrospinal hasilnya reaktif. Leukosit cairan cerebrospinal lebih dari 15 per mm kubik. Protein cairan cerebrospinal lebih dari 120 mg per desiliter. Adapun prognosis bayi dengan sifilis kongenital adalah infeksi yang terjadi pada trimester pertama, maka bayinya akan berstatus lahir mati. Infeksi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, maka bayi dapat lahir prematur. Berat badan lahirnya rendah. Bisa terjadi kematian atau bayi yang infeksi akan bergejala. Pada sifilis kongenital berat dapat terjadi kematian. Bayi dengan sifilis dapat sembuh sempurna asalkan mendapat terapi yang adekuat. Pemberian antibiotika golongan penisilin bersifat kuratif dan perubahan serologi akan terjadi dalam 1 tahun. Bila sifilis mengenai meningo vaskular, maka dapat menyebabkan sekula yang permanen. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan tetap semangat.